Sahabat Cashpro dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami. Saat ini berada di Taman Sari Waterpool yang berada di Jalan Ujung Sari, Babakan, Gianyar. Seperti apa keindahannya? Ayo kita saksikan bersama-sama. Jarak. Taman Sari Waterfall Natural Pool, Pak. Sejak kapan ini dibuka, Pak? Tanggal 28 Oktober 2019. Awalnya sebagai tempat napi ini, Pak. Dulu memang kita yang terdekat di sini mesti ada Pura Beji, ada mata air Lebutan nih, Kemudian ini memang ada air terjun, tetapi pada saat itu kita jalan turun untuk ke bawah ini belum ada. Kami para pelaku pariwisata berpikir bagaimana mengembangkan tempat ini. Jadi sebagai salah satu aset daripada daerah kami, akhirnya kami berpikir membuat kolam di sini, Pak. Dulu airnya mengalir di bawah, kemudian kami bersihkan yang dalam sana, ada batu, ada pohon-pohon. Dulu airnya mengalir liar saja begitu, airnya mengalir di bawah, dan akhirnya kami bendung di sini, kami bikin kolam, Pak. Jadi konsep kami adalah bagaimana kita bisa mandi, berenang di bawah air terjun. Karena kalau orang mandi, berenang di waterboom, kolam renang itu udah hal yang biasa. Tapi di sini yang berbeda adalah alam yang hijau, alam yang indah itu, Pak. Ini bukan alam yang alami. Terus yang ramenya hari apa aja di sini, Pak? Biasanya kalau sebelum corona itu kita paling ramai itu memang hari-hari libur. Sabtu, Minggu, kemudian liburan hari raya Bali seperti Galungan, Kuningan, Banyu Pinaruh juga. Dulu kunjungan tertinggi kita sempat pada saat Banyu Pinaruh itu kita buka mulai jam 3 pagi sampai sore jam 7 malam itu luar biasa pengunjungnya. Sampai berapa pengunjung per harinya, Pak? Kalau paling rame itu sempat sampai 700 sampai 1000 orang. Nah, kalau sekarang di saat pandemi ini Pak, ini kan ada baru-baru buka ini, Pak. Ya. Kira-kira berapa per harinya? Kalau hari-hari rata-rata perkiraannya antara 50 sampai 100, Pak. 100 ya. Ya. Untuk tiketnya gimana, Pak? Tiketnya untuk dewasa 15.000, anak-anak 10.000. Untuk tamu mancanegara? Kalau tamu mancanegara untuk dewasa itu 20.000, anak-anak 10.000. Rencana ke depannya seperti napi penataannya nanti, Pak? Kedepannya karena kami bernaung di bawah desa, nanti desa akan membantu kami untuk proses pengembangan ini. Tentunya fasilitas-fasilitas yang masih kurang seperti tempat menaruh pakaian, loker juga kami akan lengkapi lagi. Kemudian di jalur ini ke selatan ini, Pak, kita akan buat jalur trekking, Pak. Jalur trekking sehingga pengunjung kami tidak hanya datang ke sini untuk melihat air terjun atau berenang, tapi mereka bisa menikmati wisata
berjalan di pinggir sungai, menelusuri sungai itu Pak. Dan itu menjadikan suatu pengalaman baru, apalagi bagi masyarakat kota yang tidak jarang melihat suasana di kampung, tapi ini kan menjadi suatu hal yang menarik bagi mereka. Selama ini, sekarang ini pengelolaannya siapa Pak? Jadi sampai dari awal ini dibuka, kita masih mandiri sekali. Jadi Banjar di sini namanya Banjar Nginjung Sari, itu masih mandiri, swadaya sendiri. Kami gotong royong membangun ini Pak. Jadi masyarakat Banjar ini pembersihan, pembukaan areal dan berbagai ragam masih mandiri Pak. Yang punya lahan itu siapa Pak? Kalau ini air terjun, kemudian sungai itu adalah milik negara. Jadi jalur ini kebetulan ini adalah jalur dari Bendungan, akses jalannya, Gianyar, Pak? Bangli Gianyar Pak. Jadi perbatasan Gianyar dan Bangli. Ini. Oh niki. Diki ada beberapa pancoran niki. Kemudian pancoran yang besar niki ini langsung dari Beji. Jadi dari Beji niki ada mata air besar. Mata air niki tidak hanya kita pakai bikin pancoran di sini, tetapi niki air niki mengalir ke rumah-rumah warga. Namanya Pam Simas. Jadi Pam Simas ini ya? Pam Simas, rumah-rumah warga sebagai air minum. Dan kami dari kecil udah minum air ini secara langsung, Pak. Nah, Pam Simas ini dibukanya sejak kapan nih, Pak? Pam Simas ini dibuka mulai 2017, Pak. 2017. Ya. Untuk berapa kakak ini, Pak, bisa diarali? Kalau saya tidak salah ya, soalnya ini mungkin datanya lebih pas nanti kalau di desa baru pas lebih datanya. Kurang lebih kami di satu Banjar ini ada sekitar 100 kakak, dan sekarang sudah mulai ke Banjar-Banjar lain juga mungkin udah kurang lebih sekitar 200 kakak sudah. 200 kakak berarti 200 kakak itu sekarang tidak memakai PDAM Pak ya? Sebagian besar sudah tidak memakai PDAM, walaupun PDAM masih ada, tetapi mereka pakai dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi kalau air Pam Simas bisa mereka konsumsi langsung karena ini air bersih tanpa mengandung obat. Tapi yang lebih maksimal ini manfaatkan. Karena kami juga sering memelihara ikan di rumah dan berbagai ragam. Kalau pakai air PDAM, kecenderungnya dia bisa mati, Pak. Tapi kalau pakai air Pam Simas sama sehat ya, Pak. Sehat, Pak. Karena betul-betul alami ya. Betul alami, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Kedalamannya berapa nih, Pak? Ini yang paling dalam 1,80 meter. 1,80 meter. Artinya masih aman lah, Pak ya. Masih aman. Area utara ini area dangkal mulai dari bawah di bawah lutut sampai paling dalam 1,80 meter. Di bawahnya nih kenapa Pak? Pasir apa tanah? Di bawah nih ke pasir dan batu-batu kecil nih kan. Kerikil-kerikil kecil nih. Berarti... Dan ini setiap hari, nanti sore kira-kira jam 6 sore atau waktu kunjungan sudah selesai, pada saat itu niki kita buka, Pak. Kita buka airnya sehingga airnya mengalir di bawah, dikuras gitu. Airnya mengalir di bawah, kemudian besok paginya kami bersihkan semua yang di bawah. Siapa tahu ada batu-batu tajam, siapa tahu ada sampah di bawah. Itu kita bersihkan, Pak. Kalau sudah bersih semua, baru kita tutup lagi. Kita naikkan lagi airnya kurang lebih 1,5 jam, baru overflow lagi, Pak. Tiap hari, Pak? Tiap hari, Pak. Berarti airnya terus baru, Pak ya? Air terus baru, karena kita tidak menggunakan obat. Jadi walaupun airnya sudah mengalir di atas, tetapi kita ingin memastikan semuanya baik, aman, Pak. Berarti di atas itu ada alat, misalnya jaring, semacam jaring di atasnya dipasang, Pak? Iya, kita pasang jaring di atas untuk meminimalisir potensi sampah, terutama sampah-sampah plastik, karena ini aliran sungai, Pak. Nah, terkait sampah plastik ini, Pak, ini kan tujuan wisata nih, bagus nih, Pak. Terkait penanganan sampah plastik gimana nih di area untuk ini? Nah, setiap selesai bekerja, anggota kami, petugas harian tersebut, dia akan mengumpulkan sampahnya untuk dibawa ke atas. Jadi ada botol-botol aqua, apalagi sekarang di desa kami itu dijual, Pak. Jadi bisa ada pembeli, ada pembelinya, macam bank sampah. Ya, macam bank sampah. Dulu sebelum di desa kami melakukan itu, kami kumpulkan botol-botol tersebut, kemudian ada pemulung datang, kami jual, Pak. Kemudian sampah-sampah yang lainnya, sampah-sampah daun, kami bakar. Mungkin ada sanksi dari adat mungkin, Pak, ya, terkait membuang sampah sembarangan. Sesuai dengan awik di Banjar kami, itu 100.000, Pak. Bila buang sampah apa aja tuh, Pak? Itu kalau buang sampah sembarangan itu kena denda 100.000. Itu yang dulu, Pak. Tapi sekarang mulai ditingkatkan lagi jadi 500.000, Pak. 500 per sekali buang sampah. Ya, awik terbarunya membuang
sampah ke sungai 500.000, Pak. Terus penanganan sampah di desa itu seperti apa, Pak? Mungkin Jadi, ada satu Ya, tempat. ke depannya karena ini kita akan ada dapat bantuan dari desa. Jadi nanti dari desa akan ada mobil sampah datang. Jadi warga tersebut tinggal menaruh sampahnya di depan rumah, kemudian nanti mobil tersebut akan mengangkut. Seperti itu, Pak. Tentunya mungkin akan ada iuran ke depannya. Sementara kami karena itu belum berjalan seperti biasa normalnya, sementara kami baru memilah ya sampah dulu, Pak. Sampah-sampah botol yang bisa di-recycle kami kumpulkan kemudian kita jual. Wah, bagus itu, Pak. Yeah. Tapi di pinggir ini bikin jalan juga. Lima, itu dan P3K.